semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Zaki dalam layanan bimbingan konseling. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini untuk mencari bekal di akhirat nanti. Salawat salam tak lupa terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tersurah kepada sahabat beliau, para tabiin, tabiut tabiin, dan akhirnya kepada kita semuanya. Anak-anak semua yang semoga dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Pak Zaki Ivanuddin di layanan bimbingan konseling. Layanan kali ini kita akan membahas tentang bimbingan karir, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Anak-anak semuanya tak terasa, anak-anak semua sekarang sudah menginjak di kelas 9. Itu berarti sebentar lagi anak-anak akan lulus dan akan berpindah ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang sekolah menengah atas kejuruan maupun aliyah. Maka dari itu di sini Pak Zaki akan sedikit menyampaikan apa saja yang harus disiapkan oleh anak-anak semuanya, apa saja yang harus anak-anak ketahui tentang sekolah menengah selanjutnya atau sekolah menengah setelah jenjang SMP. Di sini mungkin anak-anak semuanya sudah familiar ya dengan sekolah menengah setelah SMP. Ya mungkin teman-teman semuanya, anak-anak semua di sini mengetahui tentang ada SMA, ada SMK, kemudian ada MA. Itu yang familiar di kita. Tapi mungkin anak-anak sekarang sedang merasakan galau dalam artian bingung mau masuk mana, mau masuk SMA kah, mau masuk SMK kah, atau mau masuk ke MA. Untuk menjawab kegalauan teman-teman semua atau anak-anak semua di sini, Pak Zaki akan memberikan sedikit pencerahan atau sedikit bimbingan mengenai apa saja yang harus teman-teman persiapkan dan apa saja yang harus teman-teman ketahui terkait sekolah menengah setelah lulus SMP. Begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, langsung yaitu tentang judulnya, yaitu memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Tentunya teman-teman di sini semua pengen melanjutkan jenjang sekolah selanjutnya, tidak hanya berhenti di SMP tapi terus melanjutkan ke jenjang SMA, SMA sederajat, bahkan sampai kuliah, sampai jadi orang-orang yang pintar di luar sana yang menurut teman-teman idolakan. Untuk itu teman-teman harus mengerti beberapa hal berikut ini yang akan Pak Zaki sampaikan. Yang pertama yaitu jenis sekolah lanjutan. Di Indonesia kita mengetahui ada 3 jenis sekolah lanjutan, yaitu pertama SMA, kemudian SMK, dan MA. Ketiga sekolah ini memiliki ciri khususnya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Antara SMA dan SMK berbeda, antara SMK dengan MA berbeda, antara SMA dan MA berbeda, antara SMK dan MA pun berbeda juga. Semua ini mempunyai ciri khas masing-masing dan semuanya baik, tergantung bagaimana nanti minat teman-teman akan masuk ke sekolah menengah yang mana gitu. Yang pertama yaitu ada sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas atau biasa disebut SMA ini sangat banyak sekali di Indonesia. Sekolah ini biasanya menjadi sekolah favorit di kalangan anak-anak SMP, terutama SMA yang memang sudah SMA favorit yang menjadi sekolah rebutan. SMA ini mungkin saya jelaskan sedikit. SMA ini dia akan orientasinya berbeda dengan SMK. SMA mungkin akan berorientasi tentang ilmu pengetahuan. Teman-teman akan
diajak belajar untuk mengetahui lebih dalam apa itu ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada sekolah menengah kejuruan atau biasa kita sebut SMK atau dulu disebut STM atau sekolah teknik menengah gitu. Apa perbedaannya? Ya, kalau perbedaannya lebih ke kejuruan. Kalau SMA tidak, kalau SMK itu lebih ke kejuruan, kalau SMA itu secara umumnya. Jadi perbedaannya sangat tipis sekali, tapi tetap ada perbedaannya dan ciri khasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada MA atau Madrasah Aliyah. Berbeda dengan SMA dan SMK yang di bawah Kementerian Pendidikan, MA itu langsung diasuh oleh Kementerian Agama. Jadi muatan lokal agama di MA itu sangat banyak sekali. Tapi tetap walaupun diasuh oleh Kementerian Agama langsung, dia juga menginduk ke Kementerian Pendidikan juga untuk pelajaran-pelajaran umumnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian langsung kita masuk ke ciri-ciri. Apa sih yang harus kita ketahui sebelum kita memilih tujuan kita sekolah, baik itu sekolah menengah atas, SMA, SMK maupun SMA maupun MA. Kita harus mengetahui beberapa ciri khususnya, ciri khasnya yang akan menjadi pertimbangan kita ketika kita akan masuk ke sekolah tersebut. Yang pertama yaitu sekolah menengah atas. Ciri yang pertama yaitu berorientasi pada peningkatan pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan di awal, SMA itu akan lebih cenderung ke knowledge atau di pendidikan pengetahuannya. Jadi di situ kita akan belajar pengetahuan lebih umum, hampir mirip dengan SMP dulu kita, tapi akan lebih mendalam lagi. Jadi akan sedikit praktek di sini, tidak banyak praktek, hanya sedikit, tapi akan lebih banyak di kelas. Nah, seperti itu. Banyak sekali nanti kalau di SMA itu pelajaran-pelajaran yang hampir mirip di SMP dulu. Kemudian ciri khas yang kedua yaitu hanya mempunyai maksimal 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Bahkan di SMA yang sekarang ini bahasa jarang sekali ada karena peminatnya itu sangat sedikit. Yang kedua yaitu hanya mempunyai maksimal 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Tapi banyak SMA sekarang yang hanya memiliki 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS, karena peminat dari bahasa itu sangat sedikit biasanya. Di IPA itu nanti kita akan mempelajari, kalau kita sudah masuk ke kejuruan IPA, kita memilih IPA akan mempelajari tiga ciri khas biasanya, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian jika kita memilih IPS, kita akan mempelajari ekonomi, geografi, dan sosiologi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri khas yang ketiga di SMA itu adalah siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketika kita masuk ke SMA, doktrin yang akan kita terima ketika kita di SMA yaitu kita diproyeksikan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena di sini kita mempelajari pengetahuan yang bersifatnya umum, yang belum mengkerucut ke satu ilmu saja, tapi secara umum. Nah, maka dari itu kita diproyeksikan ke perguruan tinggi untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang kita dapatkan di SMA. Seperti itu. Kemudian ciri khusus yang keempat yaitu materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pelajaran di SMA itu akan lebih banyak teori-teorinya atau lebih banyak di kelas daripada di praktek. Berbeda nanti di SMK itu akan lebih banyak praktek daripada teori. Itu tadi ciri khusus dari SMA. Kita masuk ke sekolah menengah selanjutnya yaitu SMK atau sekolah menengah kejuruan. Ciri khas yang pertama yaitu berorientasi pada peningkatan keterampilan khusus.
Jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi orientasinya di sini akan teman-teman akan dilatih satu keterampilan khusus, entah itu nanti di bidang permesinan atau teknik komputer atau yang lainnya atau lain-lainnya, tergantung kejuruan apa yang kita ambil di awal. Jadi teman-teman nanti akan lebih fokus belajarnya, sifatnya nggak umum, walaupun nantinya tetap ada matematika, ada ilmu-ilmu bahasa Indonesia dan sebagainya yang ilmu-ilmu umum, tapi ada satu ilmu yang lebih kita akan pelajari lebih dalam di sana, sehingga skill kita di ilmu tersebut akan lebih mendalam. Seperti itu. Ciri khas yang kedua yaitu hanya mempunyai banyak jurusan hingga mencapai 160 jurusan se-Indonesia. Jadi kalau tadi SMA itu hanya memiliki 3 jurusan maksimal, di SMK ini akan banyak sekali jurusan-jurusan yang bisa kita ambil. Jurusan-jurusannya sangat banyak sekali. Kalau dijumlahkan di satu Indonesia itu ada 160 jurusan yang mungkin kita familiar, yang teman-teman biasa dengarkan, ada jurusan komputer, jurusan kendaraan, ada jurusan teknik bangunan dan sebagainya, keperawatan dan sebagainya, dan banyak sekali contoh-contoh kejuruan-kejuruan yang ada di SMK. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai minat yang luas terkait ilmu yang lebih mendalam, itu sangat cocok sekali masuk ke SMK karena pilihan dari jurusannya sangat banyak sekali. Kemudian ciri khas yang ketiga dari SMK yaitu siswa diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus sekolah. Nah, ini salah satu tagline yang terkenal dari SMK. Ketika lulus SMK bisa langsung kerja, lulus SMK bisa masuk ke dunia kerja langsung. Hal ini sangat wajar karena itu tadi, ketika kita masuk SMK kita langsung mendalami satu jurusan ilmu yang mungkin bisa langsung digunakan di dunia kerja, seperti mungkin manajemen perkantoran. Jurusan manajemen perkantoran ketika lulus langsung bisa masuk ke dunia kerja, contohnya langsung di TU sekolahan atau bisa di perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa menerima lulusan SMK, itu langsung bisa kerja karena ilmunya di situ lebih mendalam. Jadi berbeda dengan SMA tadi, seperti itu. Jadi teman-teman yang mempunyai keinginan setelah lulus SMA sederajat itu langsung kerja akan sangat cocok sekali jika masuk ke sekolah menengah kejuruan atau masuk ke SMK, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu materi pelajaran lebih banyak ke arah praktis atau praktek. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, perbedaan yang sangat kontras antara SMA dan SMK, yaitu kalau SMA tadi kita lebih banyak di bangku kelas, kita mendengarkan guru kita memberikan materi-materi terkait pelajaran yang kita sedang laksanakan pada waktu itu. Kalau di SMK itu akan lebih banyak prakteknya, sangat jarang nantinya di kelas, walaupun tetap ada tapi akan lebih banyak ke praktek karena tujuan dari SMK itu melatih skill dari kejuruan yang ada yang telah diambil, seperti itu. Itu tadi beberapa ciri khusus tentang SMK. Kemudian kita masuk ke sekolah lanjutan selanjutnya, yaitu madrasah aliyah. Ciri khas yang ada di madrasah aliyah yang pertama yaitu berorientasi pada peningkatan pengetahuan umum dan agama. Ya, MA ini hampir mirip dengan SMA maupun SMK, tapi perbedaannya yaitu ada tentang pengetahuan agama. Mungkin kalau di SMA dan SMK itu ada pengetahuan agama, tapi secara umum mata pelajarannya cuma agama begitu saja. Tapi nanti di MA ini agama ini akan dipecah-pecah lagi, sangat banyak variasinya. Ada nanti tentang akidah akhlak sendiri, kemudian ada
sirah sendiri, kemudian ada fikih sendiri dan ilmu-ilmu agama yang lainnya yang mungkin kalau teman-teman dulunya dari SMP negeri akan sangat tidak familiar di telinga teman-teman semuanya. Tapi sekolah ini akan cocok jika teman-teman mungkin suka dengan ilmu-ilmu agama karena SMA karena sekolah ini diasuh langsung oleh Kementerian Agama. Seperti itu. Kemudian ciri khusus yang kedua yaitu hanya mempunyai maksimal 3 jurusan, sama dengan SMA tadi. MA ini hanya memiliki 3 jurusan saja, yaitu ada IPA, IPS dan bahasa. Karena kurikulumnya mungkin hampir mirip dengan SMA, tapi perbedaannya cuma kalau MA itu akan lebih banyak ilmu agamanya dibanding dengan SMA. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian ciri khas yang ketiga yaitu siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sama dengan SMA tadi, MA ini juga doktrin yang biasa disampaikan ketika lulus MA bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa mungkin kalau lulusan MA itu banyak ke UIN atau Universitas Islam Negeri, entah itu Wali Songo, Sunan Kalijaga dan UIN yang ada di Indonesia ini. Ketika lulus MA banyakkan lulusannya masuk ke Universitas Islam seperti itu, banyak sekali gitu ya teman-teman. Jadi nanti di kuliah akan lebih mendalami terkait ilmu agamanya mungkin jika jurusan yang diambil tentang ilmu agama. Kemudian ciri khas yang keempat yaitu materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis dan pemahaman keagamaan. Sama juga dengan SMA tadi, banyak sekali teori-teori yang akan kita pelajari di SMA, entah itu teori umum dan ditambah lagi dengan teori-teori agama. Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin sangat suka dengan ilmu agama, sangat suka dengan pemahaman agama, karena mungkin latar belakang keluarga. Sekolah ini akan sangat cocok bagi teman-teman semuanya. Kemudian ciri khas MA yang terakhir yaitu materi keagamaan lebih banyak dibanding SMA. Nah, ini yang saya sampaikan dari tadi. Memang perbedaan yang sangat kontras dari SMA dan dari SMA dan MA itu dari ilmu agamanya tadi. Di SMA kita mempelajari ilmu agama lebih sedikit atau lebih ringkas. Kalau MA itu ilmu agamanya akan lebih luas dan dipecah-pecah lagi karena memang di bawah asuhan langsung Kementerian Agama. Seperti itu. Itu tadi teman-teman ciri khas masing-masing dari sekolah menengah lanjutan setelah SMP. Kemudian langsung saja selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui ciri-ciri khusus dari sekolah-sekolah tadi, langkah-langkah apa yang harus kita jalani ketika kita ingin masuk ke sekolah lanjutan? Yaitu yang pertama, langkah-langkah memilih jenis sekolah lanjutan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah pertama tentunya. Jadi ketika kita lulus SMP, sebelum kita lulus SMP kita sudah menentukan dulu tujuannya apa sih ketika kita sudah lulus SMP nanti, apakah kita mau setelah lulus SMP terus kita mau SMA, kemudian kita mau ke perguruan tinggi, atau kita masuk langsung kerja, atau kita lebih memahami tentang agama. Tujuan itu harus dibangun sejak kita SMP, sejak teman-teman SMP sekarang ini. Berarti tujuan itu harus segera ditanamkan dalam diri teman-teman. Apa sih yang teman-teman inginkan ke depannya nanti, di masa depan, apa yang ingin teman-teman gapai di sana? Apakah teman-teman mau langsung kerja, atau mau ke perguruan tinggi, atau pemahaman agamanya lebih dalam lagi? Nah, itu perlu teman-teman dari sekarang tentukan. Anak-anak semua sekarang harus menentukan tujuan dari memilih sekolah lanjutan itu kenapa, seperti itu. Selanjutnya yaitu mempersiapkan diri sedini mungkin. Nah, mulai dari sekarang, karena anak-anak semua sudah kelas 9 dan sebentar lagi lulus,
anak-anak semua harus mempersiapkan dari sekarang apa saja yang harus anak-anak semua persiapkan ketika masuk ke sekolah menengah atas sederajat. Itu apa saja yang harus anak-anak persiapkan dari sekarang. Jika anak-anak pengen masuk ke SMA favorit, ya mulai dari sekarang anak-anak belajar lebih dalam lagi tentang teori-teori, tentang mata pelajaran umum, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, agar anak-anak semua bisa diterima di sekolah menengah favorit menurut teman-teman semuanya di sini. Jadi mungkin sebenarnya hal ini harus dipersiapkan sejak dulu masuk ke SMP, karena nilai rapot kita juga dinilai nanti di SMA, oleh SMA-nya akan dinilai. Tapi tidak apa-apa, belum ada waktu kata terlambat, dari sekarang harus dipersiapkan lebih lengkap lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangkan bakat yang anak-anak semua miliki. Jadi anak-anak di sini memiliki bakat apa? Seumpamanya anak-anak di sini teman-teman ada yang memiliki bakat ilmu agamanya, dulu ilmu agama di SMP itu bagus nilainya, teman-teman kembangkan coba di MA, masuk ke MA agar lebih mendalam lagi nanti terkait ilmu agamanya. Atau teman-teman punya bakat di permesinan, umpamanya di rumah sering ngotak-ngatik mesin, coba teman-teman masuk ke SMK jurusan teknik mesin gitu. Jadi teman-teman akan tersalurkan bakatnya nantinya. Ataupun contoh lain, teman-teman mulai memiliki bakat di matematika, sering ikut olimpiade dan sebagainya. Kalau masuk ke SMK nanti tidak ada istilahnya, walaupun ada tapi akan sangat intensitasnya ilmu matematika itu akan kurang, ya teman-teman masuk ke SMA agar nanti mengasah lagi terkait ilmu matematikanya, seperti itu. Jadi bakat itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pertimbangkan sifat-sifat yang teman-teman miliki. Jadi setiap sekolah memiliki karakternya masing-masing. Karakternya, kalau di SMK karakter sekolahnya seperti apa, kemudian di SMA memiliki karakter sekolah seperti apa, dan MA mempunyai karakter sekolah seperti apa. Mereka semua memiliki karakternya masing-masing. Jadi teman-teman cocokkan lebih dahulu karakternya, tentang karakter teman-teman dicocokkan lagi dengan sekolah-sekolah yang akan teman-teman semua masuki nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu ini yang sama tadi, diskusikan pertimbangan Anda dengan teman dan keluarga teman-teman semua. Jadi jika teman-teman sudah memiliki tujuan nih, sudah memiliki pilihan nantinya mau sekolah di mana, perlu diskusikan lagi dengan teman anak-anak semua di sini ataupun dengan keluarga anak-anak di sini. Jadi nggak serta-merta pilihan teman-teman semua di sini langsung saklek harus seperti itu, tidak, karena harus ada pertimbangan lainnya. Mungkin orang tua belum bisa nantinya membiayai dan sebagainya jika kita masuk ke sekolah yang mungkin mahal, yang teman-teman pilih mahal, tapi orang tua nanti takutnya nggak bisa membiayai, malah berhenti di tengah jalan. Jadi diskusikan lagi dengan keluarganya, dengan keluarga teman-teman semua di sini, seperti itu. Kemudian hal yang perlu kita masuk selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah. Jadi apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita memilih sekolah lanjutan? Yang pertama yaitu kualitas sekolahnya. Jadi ini sangat penting. Kedepannya teman-teman nyaman atau tidaknya teman-teman tergantung kualitas sekolahnya. Baik itu kualitas guru, kualitas pelajaran, kualitas dan yang lain-lainnya. Masih banyak sekali. Jadi teman-teman harus memperhatikan lebih lanjut lagi bagaimana sih kualitas yang ada di sekolahan tersebut, cocok nggak dengan saya, atau apakah nanti fasilitasnya akan mendukung dari minat bakat saya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kurikulum sekolahnya.
Jadi beda sekolah mungkin akan berbeda kurikulumnya atau cara mengajarnya. Jadi tergantung nanti teman-teman ini akan memilih sekolah yang seperti apa yang teman-teman inginkan, kurikulum yang dipakai seperti apa yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman mempunyai proyeksi di nantinya di perguruan tinggi favorit, contohnya di UGM atau manapun, pilih sekolah-sekolah yang kurikulumnya itu memang sudah terpercaya, sudah bagus, sudah diakui oleh beberapa kalangan. Jadi nantinya teman-teman akan lebih mudah melanjutkan step selanjutnya yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas sekolahnya. Jadi fasilitas itu sangat penting sebagai penunjang belajar teman-teman semuanya. Tentunya kita pengen belajar nantinya belajar di sekolah itu nyaman, tidak ada gangguan, ya artinya kita betah ketika berada di sekolahan dan kita belajar di situ betah. Itu tergantung fasilitas yang ada, ruangan, fasilitas penunjang lainnya seperti buku, perpustakaan, fasilitas ruangan-ruangan untuk mengembangkan skill-skill yang ada di diri teman-teman. Jadi semua itu perlu dipertimbangkan fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Jika menurut teman-teman cocok fasilitasnya dengan apa yang teman-teman inginkan, sesuai dengan pilihan yang teman-teman inginkan, ya silahkan dilanjutkan dan diskusikan lagi dengan keluarga. Selanjutnya yaitu lokasi sekolah yang perlu dipertimbangkan. Percuma kita memilih sekolah yang bagus, supaya kita memilih sekolah terbaik di Jakarta. Nah, sedangkan kita berada di Jawa Tengah, itu kan akan menyusahkan nantinya, akan ada biaya tambahan seperti nantinya kita harus ngekos dan sebagainya. Lebih baik memilih sekolah menengah SMA sederajat di sekitaran tempat kita yang terbaik. Kemudian walaupun tidak salah ketika kita merantau nanti jika kita sekolah menengah atas, tapi alangkah lebih baiknya memilih sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah agar kita lebih dekat lagi dengan, masih bisa dekat dengan orang tua kita nantinya. Jika kita memilih sekolahan terlalu jauh juga, itu akan mengurangi, menyusahkan akomodasi kita dengan sekolahan tersebut. Bisa jadi kita terlambat hanya karena kita terlalu jauh nantinya dari rumah kita. Seperti itu, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu biaya sekolahnya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang biaya sekolahnya. Jadi nggak semua sekolah yang murah itu jelek ya teman-teman. Jadi ada juga sekolah yang murah itu tetap bagus. Memang mungkin kebijakan dari sekolah itu tidak menaikkan uang mungkin SPP-nya, karena ya melihat dari lingkungan sekitar banyak anak-anak yang mungkin mau sekolah tapi keluarganya pas-pasan seperti itu. Jadi perlu diskusikan lagi dengan keluarga, pilihan teman-teman itu terbaik, tapi nanti persetujuan orang tua juga harus diperhatikan juga. Nanti terkait biaya sekolah kan masih harus meminta orang tua kalau masih bersama orang tua. Yang selanjutnya yaitu teman di sekolah tersebut. Jadi nantinya jika kita masuk sekolah tersebut, kita juga harus bersosialisasi. Kita juga harus bersosialisasi juga dengan teman-teman yang ada di sekolah tersebut. Jadi teman itu juga harus diperhatikan, karena nantinya kita nggak bisa di sekolah tersebut sendiri belajar individu gitu, nggak bisa. Kita harus belajar bersama teman-teman yang ada di situ. Jadi teman itu harus diperhatikan. Syukur lebih baik ada satu sahabat kita yang bersama dengan kita sudah menentukan satu sekolah bersama, dan nantinya bisa akan lebih mudah penyesuaiannya. Walaupun nantinya di sekolah baru kita akan menemukan teman-teman yang baru, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi teman itu juga perlu diperhatikan. Seperti itu pemaparan dari saya tentang bagaimana memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Jadi intinya yang ingin Bapak sampaikan di sini,
dari Pak Zaki itu ketika kita lulus SMP kita harus mulai dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan segala hal yang teman-teman perlukan ketika teman-teman ingin melanjutkan sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi mulai dari sekarang sudah dipersiapkan apa-apa yang dibutuhkan nantinya sehingga teman-teman semuanya sudah dengan persiapan yang paling matang atau persiapan yang paling baik di yang dia yang dirasa cukup nantinya untuk melanjutkan di sekolah tersebut. Jadi tetap semangat semuanya. Sebentar lagi teman-teman lulus, sebentar lagi teman-teman menyelesaikan di sekolah menengah pertama. Jangan sampai putus sekolah dari sekarang, terus lanjutkan. Banyak sekolah-sekolah yang sekolah menengah atas yang menunggu teman-teman di sini, semuanya di sini. Jadi terus semangat, terus belajar, berikan yang terbaik untuk diri teman-teman sendiri dan keluarga teman-teman. Seperti itu dari saya, banyak salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.